Di era globalisasi sekarang ini, marak beragam isu-isu yang menyebabkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi masyarakat. Masyarakat perlu didampingi dengan wawasan yang baik. Salah satu wawasan yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan ini adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Maka dari itu, kelompok kami telah melaksanakan wawancara terhadap 3 narasumber mengenai permasalahan ini. Berikut cuplikan video wawancara yang telah kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore hari ini kebetulan saya sedang bersama Kang Dery, yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda di daerah Marga Laksana Kecamatan Salawu, ya kan ya? Iya betul. Nah, yang mana pada sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Gimana kan? Siap? Ya siap. Siap. Insya Allah siap, ya kan? Siap. Baik, kita langsung aja mungkin untuk masuk ke pertanyaan yang pertama. Iya. Itu apa sih yang terpikirkan pertama kali oleh Kang Dery ketika mendengar kata wawasan kebangsaan dan bela negara? Iya. Jadi menurut saya wawasan kebangsaan dan bela negara itu cara pandang bangsa Indonesia mengenali dirinya sendiri. Betul. Mengingat negara kita adalah negara demokrasi. Betul. Dengan begitu banyak keragamannya dari adat, suku, bahasa, dan agama. Begitu menurut saya. Iya. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kang ya? Iya. Yaitu tentang apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Kang Dery? Ya, menurut saya makna dari wawasan dan bela negara itu menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa agar menempatkan nilai-nilai kesatuan, persatuan, serta keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan bersama gitu ya, Ya. kepentingan bangsa, keutuhan dan kedamaian bangsa mungkin ya seperti itu. Iya, betul seperti itu. Lalu seberapa penting sih wawasan kebangsaan dan bela negara ini menurut Kang Dery? Ya, menurut saya sangat penting. Baik. Mengingat begini, wawasan kebangsaan Ya. dan bela negara ini merupakan dasar dalam menjaga kebinekaan. Iya. Gitu kan? Oke, jadi bela negara dan wawasan kebangsaan ini mungkin menjadi landasan dari setiap hal apapun yang akan kita lakukan dalam Ya. kehidupan bermasyarakat seperti itu ya, untuk Ya. menjaga keutuhan dan juga kebinekaan Indonesia ini. Betul. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya dan mungkin pertanyaan yang terakhir Kang Dery ya, karena durasi waktunya juga yang mepet mungkin ya Kang ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, dengan profesi yang Kang Dery jalani saat ini, hal apa sih yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari bela negara? Iya, kita dimulai dari hal dan lingkungan terkecil saja, misalkan di masyarakat. Baik, betul. Kita mengikuti kegiatan ronda malam, Betul. yang mana itu fungsinya untuk keamanan kita bersama di masyarakat, begitu kan. Terus kita melakukan gotong royong, di mana emang gotong royong emang budaya dan tradisi negara kita, gitu kan. Betul. Ya, dan seterusnya mensupport perekonomian masyarakat. Misal di masyarakat banyak yang jualan, bikin produk apa, jadi kita lebih mencintai produk lokal itu seperti Iya, itu. betul. Jajan, membeli apa yang dihasilkan oleh masyarakat terdekat kita. Iya, gitu. betul. Iya. Jadi sebagai seorang pemuda tentunya lebih banyak mungkin ya hal Ya, yang dapat jelas. diimplementasikan terkait Lebih banyak dari dasar itu. bela negara ini. Saya sudah bersama Bapak Wahyu SPD. Beliau adalah seorang guru di SD Cikuner 4 sekaligus sebagai ketua RW di Kedusunan Anggaraja. Ini Pak, menurut Bapak seberapa pentingnya wawasan kebangsaan yang harus ditanamkan kepada orang ASN? Apakah menurut Bapak semua guru di sekolah itu sudah paham apa itu pentingnya wawasan kebangsaan? Dalam wawasan kebangsaan itu sebagai ASN menurut saya pribadi itu sangat penting. Ya, kenapa? Wawasan kebangsaan itu memang harus dipunyai oleh seorang warga negara Indonesia supaya dia itu agar rasa mempunyai terhadap bangsa ini. Kemudian yang kedua, begini ya, kan sekarang itu lagi banyak isu-isu yang seperti yang sedang dibicarakan, contohnya radikalisme, Iya. terorisme, dan yang paling sedang marak sekarang ini tentang wabah COVID-19 ya Pak. Betul. Nah, kemudian Bapak sebagai seorang guru, tindakan apa menurut Bapak yang perlu dilakukan dalam upaya bela negara? Dalam menghadapi COVID ini kita ikuti aja prokes, ya, protokol kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pokoknya sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa Indonesia, kita punya pemimpin, ya, kita harus taat, ati Allah wa ati Rasul. Kalau yang kesananya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada pemerintah. Ya. Selama pemerintah
itu menyuruh kita manfaat, tidak madarat, apa salahnya kita ikuti? Ya. Ya, saat ini saya sedang bersama Bapak Dudu. Beliau merupakan salah satu penyuluh senior di kantor tempat saya bekerja saat ini, yaitu di BPP Salawu. Menurut Bapak, apa makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri? Kalau menurut saya mengenai makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari hal-hal yang sifatnya mengganggu keutuhan bangsa itu sendiri. Mengenai bela negara adalah sikap yang harus kita jaga demi keutuhan bangsa dan negara untuk selama-lamanya, jangan sampai bangsa dan negara ini terpecah belah menjadi hancur gara-gara kurang memahaminya pemahaman dari atau tidak terlibatnya bela negara oleh warganya. Ya, mungkin tidak adanya dasar dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu ya. Ya. Kalau misalnya untuk contoh kecil dari masyarakat seperti apa Pak kira-kira? Dalam bela negara, contoh kecil di masyarakat ikut serta mengamankan lingkungannya, menjaga ketertiban umum, dan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak ya, sebagai pertanyaan terakhir, dengan profesi yang Bapak jalani saat ini, sikap apa yang kira-kira bisa mencerminkan atau sebagai implementasi dari sikap bela negara? Selaku petugas penyuluh pertanian, kita harus selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai penyuluh pertanian, sehingga mampu membimbing para petani agar selalu meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertaniannya, pada akhirnya bisa mampu bersaing dengan hasil-hasil produksi luar negeri di pasarannya. Tidak kalah produksi dalam negeri dengan produk-produk luar negeri. Itu yang mungkin bisa kita laksanakan sebagai penyuluh pertanian. Iya. Baik, jadi mungkin nanti kedepannya akan menumbuhkan rasa cinta terhadap produk sendiri ya Pak ya. Iya. Yang nantinya itu terkait dengan salah satu nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya. Mohon maaf Bapak apabila banyak kesalahan, apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dengan Pak Dudu pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan mewawancarai seorang narasumber dari Dewan Koperasi Nasional Indonesia. Pada kesempatan ini yang sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berwawancara dengan saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Ibu, apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu satu cara pandang ya, atau wawasan yang harus dimiliki oleh seseorang, bagaimana dia memandang bangsanya itu sendiri, sehingga dengan pemahaman itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku dia bagaimana mewujudkan dirinya terhadap negaranya atau bangsanya. Lalu bagaimana yang telah Ibu wujudkan atau manifestasikan dalam posisi Ibu sebagai Dewan Koperasi Nasional Indonesia? Kalau dari kami di Dewan Koperasi Indonesia, yang lebih khususnya saya di Badan Komunikasi Wanita Koperasi Indonesia, senantiasa ya kita dalam bergerak, melangkah, melakukan aktivitas, berusaha tidak pernah melanggar ya, tentunya dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala satu peraturan yang ada di bangsa ini, dan itu jadi acuan gitu ya, terutama dalam kegiatan. Apalagi kami mungkin background kami itu karena koperasi ya. Koperasi itu kan sudah jelas badan usaha basisnya masyarakat dan kerakyatan. Tidak boleh ada hal yang memang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada beberapa program lagi mengenai bela negara Ibu. Ya, sejauh ini menurut Ibu yang namanya bela negara itu seperti apa? Kalau dari kami sederhana aja ya, karena orang tuh bicara bela artinya dia berbuat yang hasilnya itu konkret, terwujud, tapi dengan dekat di aktivitas. Nah, kalau saya bela negara, ya saya mengembangkan koperasi sebagai salah satu ekonomi atau alat ekonomi di masyarakat Indonesia yang sejalan dengan Pancasila. Ya kan, di Pancasila itu selalu demokratis, kemudian selalu ada gotong royong, kemudian selalu taat pada aturan yang berlaku, dan itu selalu kami punya.
Semua kita selalu kegiatan itu senantiasa sejalan, tidak ada yang menyimpang. Kemudian kita juga selalu taat aturan dan yang paling penting berorientasi pada bagaimana keselamatan dan kebahagiaan di negara dan bangsa ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari di dunia kerja Ibu mungkin ada kegiatan yang sangat menonjol yang mencerminkan sila, undang-undang dasar dan segala satu peraturan yang ada di bangsa ini, dan itu jadi acuan ya, terutama dalam kegiatan. Apalagi kami mungkin background kami itu kan koperasi ya. Koperasi itu kan sudah jelas badan usaha basisnya masyarakat dan kerakyatan. Tidak boleh ada hal yang memang tidak sesuai dengan sila, undang-undang dasar negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi mengenai bela negara Ibu. Ya, sejauh ini menurut Ibu yang namanya bela negara itu seperti apa? Kalau dari kami sederhana aja ya, karena orang tuh bicara bela artinya dia berbuat yang hasilnya itu konkret, terwujud, tapi dengan dekat di aktivitas. Kalau saya bela negara, ya saya mengembangkan koperasi sebagai salah satu ekonomi atau alat ekonomi Indonesia yang sejalan dengan Pancasila. Ya kan, Pancasila itu selalu demokratis, selalu ada gotong royong, selalu taat pada aturan yang berlaku dan kita selalu semua kita selalu kegiatan itu senantiasa sejalan, tidak ada yang menyimpang. Kemudian kita juga selalu taat aturan dan yang paling penting berorientasi pada bagaimana keselamatan dan kebahagiaan di negara. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari di dunia kerja Ibu mungkin ada kegiatan yang sangat menonjol yang mencerminkan bela negara. Kira apa ya Bu? Kalau jadi ingat zaman sekolah ya, kalau kayak gitu kalau sekolah kan kelihatan banget kalau guru berbicara. Kami di Dewan Koperasi Indonesia seluruh rangkaian hal-hal yang sifatnya dari aktivitas kenegaraan kita ikut semua ya. Mau itu 17 Agustus kita melakukan upacara, kemudian kita hari-hari besar nasional juga, dan yang paling penting dari koperasi juga kita peringati yang memang di dalamnya ada tahapan-tahapan dan aktivitas yang terus terang ya di dalamnya itu pasti sudah ada standar yang memang mengacu pada mewujudkan bagaimana kecintaan dan rasa patriotisme itu semakin muncul dan rasa bangga terhadap negara semakin muncul, sehingga itu wawasan satu betul-betul terinternalisasi dalam jiwa-jiwa. Sangat nyambung ya Bu dengan bela negara. Ya, karena kan prinsipnya kita kalau kami kan di gerakan ekonomi ya, ekonomi yang basisnya kerakyatan itu sangat erat sekali hubungannya dengan kebangsaan. Jadi hal-hal yang sifatnya kebersamaan, ketaatan, keamanan, dan keteraturan negara itu bukan kurang sekali. Jadi semua harus teratur sesuai dengan budaya, kultur, dan aturan mereka. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu, terima kasih sama-sama. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat telah mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagi mereka, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri dan lingkungannya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjalankan kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada bangsanya sendiri. Bela negara dapat dilakukan oleh semua kalangan dan generasi. Setiap orang dapat melakukan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan melakukan kewajiban sesuai dengan profesinya masing-masing, serta mematuhi protokol kesehatan pada saat pandemi sekarang ini. Meskipun pandemi seperti sekarang ini tidak menyusutkan aksi bela negara yang dapat dilakukan oleh semua orang, misalkan hanya dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.